Tanah merah di makam Bima masih basah, tapi rumah ini sudah terasa seperti museum yang ditinggalkan penghuninya selama 1 abad. Aku duduk di ruang tengah yang luasnya keterlaluan, menatap karangan bunga duka cita yang mulai layu di sudut ruangan. Wangi sedap malam dan melati bercampur menjadi aroma kematian yang menyengat, membuat perutku mual, tapi aku tidak punya tenaga untuk memindahkannya. Papa, aku masih canggung memanggilnya begitu tanpa embel-embel Bima, lewat di hadapanku dengan setelan hitamnya yang tak pernah kusut. Pak Hardiman tidak menoleh, langkahnya tegap dan berirama, seolah kematian putra tunggalnya hanyalah gangguan kecil dalam jadwal bisnisnya yang padat. Dia masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu dengan bunyi klik yang tegas, meninggalkan aku sendirian lagi dengan gema jam dinding antik. Aku merasa seperti orang asing yang tersesat di istana raja yang dingin. Dulu, ada Bima yang menjadi jembatan antara aku dan ayahnya yang kaku itu, tempatku bersembunyi saat tatapan Pak Hardiman terasa mengintimidasi. Sekarang jembatan itu runtuh, dan aku terjebak di sisi tebing yang sama dengan pria tua itu, tanpa tahu harus bicara apa atau bersikap bagaimana. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala, takut pada bayangan yang diciptakan oleh furnitur-furnitur besar di kamar tidurku. Aku mendengar langkah kaki berat di lorong, berhenti sejenak di depan pintu kamarku, lalu berlalu. Aku tidak tahu apakah dia sedang memastikan aku baik-baik saja, atau sekadar memastikan aset berharganya, menantu yang kini sendirian, tidak kabur membawa perhiasan keluarga. Denting sendok beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang mengisi ruang makan pagi ini. Aku mengaduk bubur ayamku tanpa selera, sementara Pak Hardiman membaca koran bisnisnya dengan wajah datar yang sulit ditebak. Dia melipat korannya dengan presisi militer, lalu menyesap kopinya yang hitam pekat tanpa gula, persis seperti kebiasaan Bima. Bedanya, Bima selalu tersenyum padaku setelah minum kopi, sedangkan papanya tidak. "Kamu tidak makan, Nara?" Suara baritonnya memecah keheningan, membuatku tersentak sampai sendokku berdenting keras. Dia tidak melihatku, matanya masih tertuju pada tablet yang kini ada di tangannya. Tapi nada bicaranya bukan bertanya, melainkan memerintah. Itu adalah kalimat terpanjang yang dia ucapkan padaku sejak pemakaman 3 hari lalu. "Belum lapar, Pak?" jawabku pelan, berusaha menelan ludah yang terasa pahit. Dia akhirnya meletakkan tabletnya, menatapku lurus dengan mata elangnya yang tajam, seolah sedang memindai kebohongan atau kelemahan dalam diriku. Tatapan itu membuatku merasa kecil, seolah aku adalah karyawan magang yang ketahuan melakukan kesalahan fatal. "Makan. Kamu terlihat menyedihkan," katanya singkat sebelum berdiri dan merapikan jasnya. Dia berjalan keluar menuju mobil yang sudah dipanaskan sopir, meninggalkan aku dengan bubur yang makin dingin dan perasaan campur aduk antara tersinggung dan patuh. Anehnya, aku justru menghabiskan bubur itu setelah dia pergi, seakan perintahnya adalah mantra yang tak bisa kubantah. Rumah kami, atau lebih tepatnya rumahnya, dipenuhi tamu lagi untuk acara pengajian 7 harian. Aku duduk bersimpuh di sudut, mengenakan pakaian serba putih, menerima salam tempel dan tatapan kasihan dari rekan-rekan bisnis Pak Hardiman. Mereka berbisik-bisik tentang nasibku, janda muda yang belum sempat punya anak, terombang-ambing di antara kekayaan mertua dan kesepian. Pak Hardiman duduk di tengah ruangan, menjadi pusat gravitasi seperti biasa. Dia menerima belasungkawa dengan anggukan singkat dan jabat tangan yang kokoh, tidak menunjukkan setetes pun air mata. Aku memperhatikannya dari jauh, kagum sekaligus ngeri pada betapa kuatnya dia mengendalikan emosi, seolah duka adalah emosi yang tidak efisien baginya. Tiba-tiba, seorang ibu-ibu sosialita bertanya dengan suara yang agak terlalu keras, "Lalu bagaimana nasib Nara nanti, Pak? Apa akan dipulangkan ke orang tuanya?" Ruangan mendadak hening, semua telinga sepertinya memanjang ingin mendengar jawaban sang taipan. Jantungku berdegup kencang, malu dan takut mendengar jawabannya. "Nara adalah keluarga Hardiman," jawabnya tenang, suaranya bergema sampai ke sudut ruangan, mematikan semua bisik-bisik. "Dia tetap di sini."
Rumah ini rumahnya. Dia menatapku dari kejauhan saat mengucapkan itu, sebuah klaim kepemilikan yang membuatku merasa aman sekaligus terperangkap dalam waktu yang bersamaan. Aku bersembunyi di ruang cuci di belakang dapur, satu-satunya tempat di rumah raksasa ini yang tidak terasa mengintimidasi. Di sana, di antara suara mesin cuci yang berputar dan aroma deterjen, aku akhirnya menangis. Aku merindukan Bima, merindukan tawanya yang renyah, merindukan rasa memiliki tempat di dunia ini yang bukan sekadar numpang. Tiba-tiba pintu terbuka, dan sosok tinggi Pak Hardiman memenuhi bingkai pintu. Aku buru-buru menghapus air mata, panik karena ketahuan menangis seperti anak kecil di tempat pembantu bekerja. Dia tidak masuk, hanya berdiri di sana dengan tangan di saku celana bahan mahalnya, melihatku yang berantakan dengan wajah sembab. Air matamu tidak akan mengembalikan dia, Nara, katanya datar. Kalimat itu terdengar kejam, tapi nada bicaranya anehnya tidak menyentak, malah terdengar lelah. Dia tidak menawarkan pelukan atau sapu tangan, dia hanya berdiri di sana menjadi saksi kehancuranku tanpa menghakimi. Cepat basuh mukamu. Kita harus makan malam, lanjutnya sebelum berbalik pergi. Meski kata-katanya dingin, fakta bahwa dia mencariku sampai ke ruang cuci, tempat yang mungkin tidak pernah dia injak seumur hidupnya, membuatku merasakan desiran aneh di dada. Dia tahu aku menghilang, dan dia peduli untuk mencariku. Ada yang berubah dalam rutinitas kami di minggu kedua. Biasanya, Pak Hardiman hanya menyuruh asisten rumah tangga untuk menyiapkan segala keperluannya. Tapi pagi ini dia berhenti di depan kamarku sebelum turun. Dia mengetuk pintu 2 kali, ketukan yang tegas dan berirama. Saat aku membuka pintu dengan wajah bantal, dia menyodorkan sebuah kotak kecil dari toko roti langgananku, toko yang letaknya jauh di selatan Jakarta dan tidak sejalan dengan kantornya. Tadi sopir lewat sana, katanya beralasan, padahal aku tahu rute kantornya ke arah pusat, bukan selatan. Makanlah, jangan cuma minum kopi. Aku menerima kotak itu dengan tangan gemetar, bergumam terima kasih yang lirih. Roti croissant almond kesukaanku masih hangat di dalamnya. Bima bahkan sering lupa membelikan ini kalau aku tidak merengek. Tapi ayahnya, pria yang kutakuti setengah mati ini, ingat detail kecil yang pernah kuucapkan sambil lalu saat makan malam bulan lalu. Perhatian ini membingungkan. Rasanya seperti diberi makan oleh singa yang biasanya hanya mengaum. Aku memakan roti itu di kamar, merasakan manisnya almond bercampur dengan rasa bersalah yang aneh. Seolah menerima kebaikan darinya adalah bentuk pengkhianatan kecil pada kenangan Bima yang santai dan pelupa. Malam itu aku memberanikan diri menonton TV di ruang keluarga, bosan terkurung di kamar. Pak Hardiman pulang larut, seperti biasa, tapi kali ini dia tidak langsung naik ke kamarnya. Dia melonggarkan dasinya, duduk di sofa tunggal yang berseberangan denganku, dan ikut menonton berita ekonomi yang membosankan. Aku merasa canggung, ingin pindah saluran tapi takut tidak sopan, jadi aku pura-pura fokus pada layar yang menampilkan grafik saham. Sesekali aku meliriknya, dan beberapa kali aku menangkap basah dia sedang menatapku. Bukan tatapan mesum, melainkan tatapan yang menyelidik, dalam, dan posesif. Kamu kurusan, komentarnya tiba-tiba saat iklan obat sakit kepala muncul. Baju itu jadi kebesaran buat kamu. Suaranya rendah, memecah kebisuan dengan observasi fisik yang membuatku refleks membetulkan kerah bajuku. Saya kurang nafsu makan, Pak, jawabku gugup. Dia hanya mendengus pelan, lalu berdiri. Sebelum naik tangga, dia menoleh sedikit, besok saya suruh koki masak daging. Kamu harus lebih berisi. Perintah itu terdengar seperti dia sedang membicarakan ternak kesayangan, bukan menantu, tapi anehnya aku merasa diperhatikan. Dunia kecilku yang rapuh runtuh siang itu saat seorang kurir mengantarkan amplop coklat tebal atas nama Bima. Isinya bukan polis asuransi atau surat cinta, melainkan tagihan kartu kredit dan utang judi online dengan jumlah yang membuat mataku berkunang-kunang. Nolnya berderet begitu banyak sampai aku harus menghitungnya 3 kali. Lututku lemas.
Bima, suamiku yang manis dan humoris, ternyata menyimpan lubang hitam yang mengerikan. Selama ini dia bilang bisnis sampingannya butuh modal, ternyata uang tabungan kami habis di meja judi maya. Aku terduduk di lantai ruang tamu, memegang kertas-kertas itu dengan tangan gemetar, membayangkan bagaimana cara membayarnya tanpa sepengetahuan Pak Hardiman. Aku mengumpulkan semua perhiasanku, cincin kawin, kalung hadiah ulang tahun, gelang warisan ibu. Semuanya kumasukkan ke dalam tas tangan, berniat membawanya ke Pegadaian atau toko emas besok pagi. Rasa duka berganti menjadi rasa panik dan amarah. Bima bukan hanya meninggalkanku sendirian, dia meninggalkanku dalam bahaya. Malam itu aku tidak bisa tidur, membayangkan wajah kecewa Pak Hardiman jika tahu putra kebanggaannya adalah seorang pecundang. Aku harus membereskan ini sendiri. Ini aib Bima, aib suamiku, dan sekarang menjadi aibku juga. Pagi-pagi buta aku sudah rapi, menenteng tas berisi perhiasan dengan langkah terburu-buru. Aku memesan taksi online agar tidak perlu memakai sopir rumah. Namun, saat aku hendak membuka gerbang kecil samping, suara klakson mobil Pak Hardiman mengejutkanku. Kaca jendela belakang mobil mewah itu turun perlahan. Mau kemana pagi-pagi begini, Nara? Tanyanya. Matanya langsung tertuju pada tasku yang kupegang terlalu erat. Insting bisnisnya sepertinya bisa mencium gelagat mencurigakan dari jarak 1 kilometer. Aku tergagap, mencari alasan tentang belanja atau ke rumah teman, tapi suaraku terdengar palsu bahkan di telingaku sendiri. Masuk mobil, perintahnya. Pintu mobil terbuka otomatis. Aku tidak punya pilihan selain menurut. Di dalam mobil yang beraroma kulit mahal dan kolon maskulin itu, aku merasa seperti tikus yang tertangkap kucing. Buka tasmu, katanya tanpa memandangku. Aku menggeleng, air mata mulai menggenang. Dia menoleh, tatapannya melunak sedikit tapi tetap tegas. Dia mengambil tas itu dari pangkuanku, membukanya, dan melihat tumpukan emas dan berlian di sana. Helaan napas panjang terdengar dari bibirnya. Mobil tidak membawaku ke toko emas, tapi kembali berputar ke arah garasi. Kami kembali ke ruang kerjanya. Pak Hardiman meletakkan tasku di mejanya, lalu mengeluarkan sebuah cek dari laci. Dia menulis nominal yang membuatku terbelalak, jumlah yang cukup untuk menutup semua utang Bima, bahkan lebih. Bayar semuanya hari ini. Jangan jual satupun perhiasanmu, katanya sambil menyerahkan cek itu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar, rasa malu membakar wajahku. Papak tahu? Tanyaku lirih. Saya tahu semua transaksi Bima. Saya tahu dia main judi sejak tahun lalu. Jawabnya dingin. Pengakuan itu memukulku lebih keras daripada fakta utangnya sendiri. Dia tahu, dan dia diam saja? Dia membiarkan Bima hancur? Kenapa Papa diam saja? Protesku. Dia bangkit dari kursi kebesarannya, berjalan memutari meja dan berdiri tepat di hadapanku, memaksaku mendongak. Karena dia laki-laki dewasa. Dia harus belajar. Tapi kamu. Dia menjeda kalimatnya, jarinya menyentuh daguku, mengangkat wajahku agar menatap matanya. Kamu sekarang tanggung jawab saya. Dan tidak ada milik keluarga Hardiman yang boleh dijual ke orang asing. Setelah hari itu, rasa hormatku bercampur dengan rasa takut yang baru. Utang Bima lunas, tapi sekarang aku merasa berutang nyawa pada ayahnya. Pak Hardiman tidak pernah mengungkit uang itu, tapi sikapnya makin otoriter. Dia mulai mengatur jadwal harianku, bahkan menyuruh sopir mengantarku kemanapun, yang artinya dia tahu kemanapun aku pergi. Jangan pakai baju hitam terus. Kamu masih muda, pakailah yang berwarna, komentarnya saat melihatku turun memakai gaun terusan hitam polos. Besoknya, butik langganan mengirimkan serangkaian gaun berwarna pastel dan navy yang elegan, semuanya sesuai ukuranku. Aku memakainya saat makan malam. Dia tersenyum tipis, sangat tipis, saat melihatku. Lebih baik. Kamu terlihat cantik, Nara. Pujian itu membuat darahku berdesir aneh. Bima sering memujiku,
Tapi pujian dari Pak Hardiman terasa berbobot, seperti penghargaan dari seorang juri yang sulit dipuaskan. Teman-temanku mulai jarang berkunjung. Mereka bilang mereka segan dengan aura rumah ini, atau mungkin segan dengan penjagaan satpam yang makin ketat. Aku mulai merasa terisolasi, hanya memiliki Pak Hardiman sebagai satu-satunya manusia tempatku berinteraksi secara intens. Dunia luarku menyusut, sementara duniaku bersamanya membesar. Musim hujan datang dengan badai yang ganas. Malam itu petir menyambar gardu listrik, membuat seluruh kompleks perumahan elit ini gelap gulita. Genset otomatis rumah entah kenapa macet. Aku yang memang takut gelap sejak kecil, meringkuk di tempat tidur dengan selimut menutupi kepala, gemetar setiap kali guntur menggelegar. Pintu kamarku terbuka. Cahaya senter menyapu ruangan. "Nara?" panggil suara itu. Pak Hardiman. Dia masuk membawa lampu darurat yang cahayanya remang-remang. Melihatku gemetaran, dia tidak menyuruh pembantu untuk menemaniku. Dia sendiri yang menarik kursi rias dan duduk di samping tempat tidurku. "Genset sedang diperbaiki." "Tenanglah," katanya. Kehadirannya yang besar dan tenang entah bagaimana meredam suara badai di luar. Aku menurunkan selimut, melihat siluet wajahnya dalam temaram lampu. Dia terlihat lebih muda dalam cahaya redup, garis-garis keras di wajahnya melembut. Kami tidak bicara. Hanya dia mendengarkan hujan. Tapi kebisuan ini berbeda dari saat sarapan. Ini kebisuan yang intim. Aku bisa mendengar napasnya yang teratur. Aku merasa aman, tapi di saat yang sama, alarm bahaya di kepalaku berdering kencang. Ini kamar tidurku, aku memakai piyama tipis, dan ada ayah mertuaku duduk menjagaku dalam gelap. Hujan belum berhenti, dan Pak Hardiman masih di sana. Aku memberanikan diri duduk bersandar di kepala ranjang. "Papa tidak tidur? Besok kan kerja?" tanyaku canggung. Dia menoleh, menatapku lekat. "Saya tidak bisa tidur kalau tahu ada yang ketakutan di rumah saya," jawabnya. Tangannya tergerak, secara impulsif merapikan anak rambut yang menempel di dahiku yang berkeringat dingin. Sentuhan jari-jarinya kasar namun hangat, menyengat kulitku seperti listrik statis. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Dia menarik tangannya perlahan, tidak terburu-buru seolah dia tidak merasa bersalah, tapi matanya menggelap. "Kamu mirip sekali dengan almarhum istri saya saat dia muda." Rapuh, tapi keras kepala, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Kalimat itu membuatku merinding. Aku bukan anaknya, dan jelas malam ini dia tidak melihatku sebagai menantunya saja. Ada kerinduan dan dominasi yang bercampur dalam tatapannya. Aku pura-pura memejamkan mata, berharap dia pergi, tapi dia tetap duduk di sana sampai aku benar-benar tertidur karena kelelahan. Keesokan harinya, suasana menjadi canggung luar biasa. Aku menghindari tatapannya saat sarapan, tapi dia bersikap biasa saja, seolah kejadian semalam, sentuhan di rambut itu, tidak pernah terjadi. Namun, siang harinya, dia meneleponku saat aku sedang makan siang dengan seorang teman pria lama, Doni, yang kebetulan sedang di Jakarta. "Di mana?" tanyanya singkat di telepon. Aku menyebutkan nama restoran. "Sama siapa?" tanyanya lagi. Saat aku bilang dengan teman lama, dia diam sebentar. "Laki-laki?" desaknya. "Iya, Pak. Teman kuliah dulu," jawabku jujur. Telepon langsung ditutup. Setengah jam kemudian, sopir Pak Hardiman masuk ke restoran, menghampiri mejaku dengan wajah meminta maaf. "Maaf Bu Nara, Bapak minta Ibu pulang sekarang. Katanya ada urusan mendadak di rumah." Aku pulang dengan menahan marah, meninggalkan Doni yang kebingungan. Sesampainya di rumah, tidak ada urusan mendadak. Pak Hardiman duduk santai di beranda minum teh. "Saya tidak suka kamu berkeliaran dengan laki-laki lain saat tanah kuburan suamimu masih merah," katanya tanpa menatapku. "Itu bukan soal adat, itu soal cemburu. Aku merasakannya. Papa nggak berhak atur hidup Nara sampai segitunya."
Aku akhirnya meledak di ruang tengah. Ini pertama kalinya aku berani meninggikan suara padanya. Nara bukan barang antik papa. Pak Hardiman meletakkan cangkir tehnya pelan-pelan. Bunyi keramik beradu yang terdengar mengerikan di telingaku. Dia berdiri dan berjalan mendekatiku. Aku mundur selangkah, tapi punggungku menabrak dinding. Dia mengurungku dengan satu tangan bertumpu di dinding di samping kepalaku. Kamu tinggal di rumah saya, makan uang saya, dan saya yang membereskan kekacauan yang ditinggalkan suami bodohmu itu. Bisiknya rendah, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aroma tembakau mahal dan mint tercium kuat. Itu memberi saya hak. Jantungku berpacu bukan hanya karena takut, tapi karena kedekatan fisik yang intens ini. Dia tidak memukul, dia tidak berteriak, dia hanya mendominasi. Jadilah gadis baik, Nara. Dan saya akan berikan dunia buat kamu. Jangan melawan, lanjutnya sebelum melepaskanku dan naik ke lantai atas. Kakiku lemas sampai aku harus berpegangan pada meja konsol. Rasa penasaran dan marah membawaku menyelinap ke ruang kerjanya saat dia sedang main golf di akhir pekan. Aku mencari-cari bukti, entah bukti apa, mungkin sesuatu yang bisa kugunakan untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Di laci terbawah yang terkunci, kuncinya kutemukan di pot bunga, aku menemukan sebuah map biru. Isinya adalah laporan detektif swasta. Foto-foto Bima berjudi, foto Bima dengan wanita lain, dan laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi Bima. Tanggal di laporan itu setahun yang lalu. Pak Hardiman sudah tahu semuanya. Dia tahu Bima selingkuh, dia tahu Bima mencuri uang. Lebih mengerikan lagi, ada draft wasiat baru yang dibuat sebulan sebelum Bima meninggal. Di situ tertulis bahwa jika Bima meninggal, seluruh aset yang harusnya jatuh ke tangan istri, aku, akan dikelola penuh oleh Pak Hardiman sebagai wali sampai aku menikah lagi atau meninggal. Aku terduduk di kursi kulitnya yang besar. Dia bukan pahlawan yang menyelamatkanku dari utang. Dia adalah pemain catur yang sudah memprediksi semua langkah ini. Dia membiarkan Bima hancur sendirian, dan sekarang dia menguasai satu-satunya hal yang tersisa dari Bima. Aku. Sore itu dia pulang, wajahnya segar sehabis olahraga. Aku melempar map biru itu ke meja di hadapannya. Wajahnya berubah datar seketika. Tidak ada kaget, hanya tatapan dingin yang kalkulatif. Kamu lancang sekali masuk ke ruangan saya. Katanya tenang. Papa tahu Bima selingkuh? Papa tahu dia hancur? Kenapa Papa diam saja? Teriakku. Papa membiarkan anak sendiri hancur supaya Papa bisa ambil kendali semuanya. Kan? Pak Hardiman menuang air putih ke gelas, meminumnya santai. Bima itu lemah, Nara. Dia tidak punya karakter. Kalau saya tolong dia saat itu, dia tidak akan pernah belajar. Saya menunggu dia jatuh supaya dia bisa bangkit sendiri. Tapi ternyata, dia malah mati karena kecerobohannya sendiri. Dan aku? Suaraku bergetar. Aku cuma pion buat Papa. Dia menatapku, kali ini ada sorot emosi yang ganjil di matanya. Kamu beda. Kamu bertahan. Kamu tidak lari saat tahu utangnya. Kamu malah mau jual perhiasanmu demi kehormatan dia. Itu kualitas yang saya kagumi. Bima tidak pantas mendapatkan wanita sepertimu. Saya yang lebih mengerti nilaimu. Kalimat terakhirnya menggantung di udara, mengubah atmosfer kemarahan menjadi sesuatu yang jauh lebih rumit. Dia tidak melihatku sebagai anak. Dia melihatku sebagai wanita yang setara, yang kuat, yang dia inginkan. Jadi apa mau Papa sekarang? Tanyaku, suaraku serak. Tetaplah di sini, katanya, melangkah mendekat tapi menjaga jarak aman. Jadilah nyonya di rumah ini yang sesungguhnya. Bukan sebagai istri Bima yang malang, tapi sebagai pendamping, yang mengelola semua ini bersamaku. Saya butuh partner yang bisa saya percaya. Dan satu-satunya orang di dunia ini yang tidak menjilat saya cuma kamu, Nara. Ini gila. Dia menawarkan kekuasaan, keamanan, dan kemewahan,
Tapi bayarannya adalah jiwaku. Dia ingin membentukku, menguasaiku, dan mungkin, dalam cara dia yang bengkok, mencintaiku dengan cara yang tidak lazim. Aku mengunci diri di kamar malam itu. Pikiranku berkecamuk. Di satu sisi, aku jijik dengan manipulasinya. Di sisi lain, aku sadar betapa rapuhnya posisiku di luar sana. Tanpa dia, aku janda miskin dengan masa lalu yang rumit. Bersamanya, aku punya segalanya, tapi kehilangan kebebasanku. Aku menatap cermin. Wajahku yang lelah memantul kembali. Aku ingat Bima yang lemah dan sering berbohong. Lalu aku ingat Pak Hardiman yang kuat, protektif, meski menakutkan. Ada bagian gelap dalam diriku yang merasa tersanjung karena diinginkan oleh pria sekuat dia. Suara langkah kaki terdengar lagi di depan pintu. Tidak ada ketukan. Hanya diam. Aku tahu dia berdiri di sana, menunggu. Menunggu aku menyerah atau menunggu aku lari. Dia sabar, seperti predator yang tahu mangsanya tidak punya jalan keluar. Aku membayangkan hidupku setahun ke depan. Menjadi boneka cantiknya, atau menjadi wanita besi yang belajar dari masternya lalu suatu hari mengalahkannya? Opsi kedua terdengar menggoda. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyilaukan, kontras dengan hatiku yang mendung. Aku turun ke bawah membawa koper. Pak Hardiman sedang sarapan. Dia berhenti mengunyah saat melihat koper di tanganku. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. "Kamu mau pergi?" Suaranya rendah, berbahaya. "Saya butuh waktu, Pak," jawabku, berusaha terdengar tegas meski lututku gemetar. "Saya tidak bisa tinggal di sini dengan semua kebohongan ini. Saya perlu bernapas." Dia berdiri, kursi berdecit keras. "Kamu keluar dari gerbang itu, fasilitasmu hilang. Kartu kredit, mobil, perlindungan saya. Kamu akan sendirian, Nara. Dunia di luar sana jahat." "Saya tahu," kataku, menatap matanya lurus-lurus, meniru tatapan tajam yang sering dia berikan padaku. "Tapi saya lebih takut kehilangan diri saya sendiri kalau tetap di sini sekarang. Kalau Papa memang menghargai saya seperti yang Papa bilang, biarkan saya pergi. Kalau saya kembali, itu karena saya mau, bukan karena saya butuh uang Papa." Pak Hardiman terdiam lama. Dia menatapku seolah baru pertama kali benar-benar melihatku. Bukan sebagai aset, bukan sebagai janda anaknya, tapi sebagai Nara. Perlahan, bahunya rileks. Dia merogoh saku, mengeluarkan kunci mobil. Bukan mobil dinas, tapi kunci mobil sport kecil yang dulu pernah Bima janjikan tapi tak pernah terbeli. "Pakai ini. Jangan naik taksi, tidak aman," katanya, meletakkan kunci itu di meja. "Dan rumah ini kuncinya tidak akan pernah diganti. Kapanpun kamu sadar bahwa kamu butuh rumah yang kuat untuk bernaung, kembalilah." Aku mengambil kunci itu. Tidak ada pelukan perpisahan. Hanya anggukan singkat yang syarat makna. Aku menyeret koperku keluar, melewati pintu besar yang selama ini terasa seperti mulut gua raksasa. Saat mobil melaju keluar gerbang, aku melihat ke kaca spion. Pak Hardiman berdiri di beranda, sosoknya mengecil tapi bayangannya tetap memanjang dan gelap. Aku bebas, tapi sebagian hatiku tertinggal di rumah senja itu. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru jeda sebelum babak permainan kami yang sesungguhnya dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang kemudi.